Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Manzumat Ibni Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama, pesan WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Manzumat Ibni Abi Daud Al-Ha'iyah atau kumpulan bait-bait syair tentang akidah oleh Imam Abdullah bin Imam Abi Daud rahimahumullah ta'ala dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr
hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Sekarang kita sampai pada bab al-iman bil yaumil akhir. Bab tentang iman kepada hari akhir, tepatnya pada bait yang ke-22 sampai ke-25. Kita baca dulu 4 bait atau mandumah yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala. Beliau berkata, wala tunkiran jahlan nakiran wa mungkara. Jangan engkau mengingkari karena kejahilanmu malaikat mungkar dan nakir, atau malaikat nakir dan mungkar. Walal haudha wal mizana innaka tunsahu. Dan jangan pula mengingkari adanya telaga di padang mahsyar dan juga adanya timbangan di hari kiamat. Sesungguhnya engkau dinasehati. Bait yang ke-23, wa kul yukhrijullahul azimu bifadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu. Dan katakanlah, Allah yang Maha Agung mengeluarkan dengan karunia-Nya dari api neraka jasad-jasad manusia dari api neraka. Tutrahu, yang mereka dilemparkan alan nahri fil firdausi tahya bimaihi, yang dilemparkan di atas sungai di surga Firdaus yang mereka tumbuh hidup dengan airnya. Kahibbi hamilis saili ijja'a yatafahu, sebagaimana tanaman-tanaman liar yang dibawa oleh arus banjir ketika meluap. Kemudian bait yang ke-25, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa kul fi azabil qabri haqqun muwaddahu. Dan sesungguhnya Rasul SAW itu akan memberikan syafaat kepada makhluk pada hari kiamat, dan katakan azab kubur itu hak, benar, muwaddahu, dan telah dijelaskan yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita baca penjelasan atau syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Hadil abiyatu yatahaddatsu fiha nazim anil iman bil yaumil akhir alladhi huwa ahadu arkanil imani sittah. 4 bait syair atau manduma ini penulis atau Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Waqad marra fil abyati sabiqa ba'du hadil arkan. Pada bait-bait sebelumnya sudah kita lewati beberapa rukun-rukun iman. Di antara yang terakhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-iman al-billah. Wa hadil arkanu sitta mutarabitatun la yanfaku ba'duha an ba'din. 6 rukun iman ini saling berkaitan erat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya setiap muslim muslimah wajib mengimani 6 rukun iman tersebut. Tidak boleh mengingkari satu pun dari rukun iman. Kalau satu diingkari, gugur semuanya, batal keimanannya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Kemudian kata beliau, wal iman bi ba'diha yujibul imana bi ba'diha al-akhar. Mengimani sebagian 6 rukun iman tersebut
itu melazimkan mengimani yang lainnya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, iman kepada Allah wajib ya digandengkan dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir tidak ya bermanfaat tanpa ahli iman bila ada keterkaitan erat antara rukun-rukun iman tersebut. Wal kufru bi ba'diha kufrun bi baqiha. Mengkufuri sebagian 6 rukun iman itu sama saja mengkufuri semuanya. Ya, 1 rukun iman dikufuri, tidak ada manfaatnya 5 rukun iman yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan juga dari pembahasan iman kepada takdir. Mengimani 5 rukun iman kecuali tadi iman kepada takdir, maka tidak sah keimanannya. Wa qad jumi'a baina hadil arkan fi nususin katsiratin minal Qur'an. 6 rukun iman ini disebutkan ya dalam bentuk yang bersamaan atau digabungkan dalam banyak nas-nas Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, namun namanya kebaikan engkau beriman atau barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa bana sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, dan dia menafkahkan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, dan dia mendirikan salat, mendirikan zakat, dan dia memenuhi apa yang mereka buat perjanjian, atau mereka menepati perjanjian mereka ketika mereka berjanji, dan mereka bersabar ketika kesempitan, kesulitan, dan ketika peperangan. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Intinya di situ Allah sebutkan beberapa rukun iman. Kalau dalam ayat ini ada 5 rukun iman. Kalau mau ditambah iman kepada takdir, yaitu dalam firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya. Dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul itu dalam masalah keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami mentaati, maka ampunilah ya Allah Rabb kami, sesungguhnya kepadamu lah tempat kembali. Ini juga sama, intinya digabungkannya 4 rukun iman. Demikian pula dalam surat An-Nisa 136, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi
wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan yang diturunkan kepada yang sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, surat An-Nisa 136. Ini dalil-dalil tentang rukun iman. Dan Rasul SAW dalam hadis Jibril yang sudah masyhur ketika ditanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang keimanan. Kata Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Harus dalam diri seorang muslim muslimah ada 6 rukun iman tersebut. Fal iman bil yaumil akhir aslun min usuluddin. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu pondasi agama. Wa man lam yu'min atau wa man la yu'min bil yaumil akhir la yu'minu billah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengabarkan kita tentang hari akhir tersebut. Seperti dalam ayat-ayat tadi. Yang tidak mengimaninya berarti dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazim yatahaddas huna an hadzal ruknil azim. Wa li'anna al-manzuma mukhtasara la majala fiha lil basti wal itnab fa innahu asyara illa ba'dil umur al-kaina fil yaumil akhir munabbihan bidzalik ila al-umur al-ukhra allati lam yatamakkan min dzikriha mura'atan lil ikhtisar. Penulis yaitu Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah taala dalam 4 bait syair tadi berbicara tentang masalah iman kepada hari akhir, dan dikarenakan beliau hanya menyebutkan akidah Ahlussunnah, akidah salaf ini dengan ringkas, ya, maka beliau tidak menyampaikan panjang lebar semua kejadian-kejadian pada waktu di hari akhir. Ya, beliau meringkas saja, menyebut sebagian saja di antara kejadian-kejadian di hari kiamat atau di hari al-akhir sebagai isyarat juga bahwasanya di sana ada lagi kejadian-kejadian yang wajib diimani sebagaimana yang telah difirmankan dan difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara fi hadhil abyat al-arba'ah jumlatan min umuri yaumil qiyamah. Dan beliau, Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud dalam 4 bait syair tadi, bait mandhumah, bait ke-22 sampai 25, beliau menyebutkan beberapa kejadian pada hari kiamat. Fadzakara mungkaran wa nakiran. Beliau sebut tentang malaikat mungkar dan nakir. Wal haud tentang telaga. Wal mizan tentang timbangan, wa ikhraja usatil muwahhidin minan nar, tentang dikeluarkannya pelaku dosa dari orang yang bertauhid dari api neraka, wa syafaat tentang syafaat, dan yang keenam tentang azab kubur. Ya, sekali lagi di sana masih banyak kejadian-kejadian yang tidak disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud, ya, seperti adanya al-hisab, adanya as-sirat, jembatan, kemudian ya surga dan neraka secara terperinci. Kemudian kata Syekh, wal imanu bil yaumil akhir dabituhu al iman bi kulli ma akhbarallahu bihi wa ma akhbara bi Rasulullah SAW mimma yakunu ba'dal maut. Ya, maka definisi yang tepat ya tentang apa itu hari akhir. Hari akhir adalah mengimani, ya, atau apa makna dari iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah mengimani
semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Atau mau ringkasnya, al-iman bima yakunul ba'dal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian. Wa hadza min ajma' ma yakunu fi ta'rifil iman bil yaumil akhir. Inilah definisi yang paling komplit tentang al-iman bil yaumil akhir atau iman bil yaumil akhir. Li syumuli li kulli ma yakunu bidayatan min dukhulil qabr ila iftiraqin nas ila fariqain. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Definisi tadi adalah definisi yang sangat komplit karena mengandung, mencakup semua kejadian mulai dari awal hari akhir, yaitu kematian, sampai manusia terbagi menjadi dua, kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk yang dimasukkan ke dalam surga, dan semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Wa yadkhul fil iman bil yaumil akhir al-iman bi asyratis sa'ah. Kata Syekh, termasuk bagian iman kepada hari akhir mengimani tanda-tanda hari kiamat. Kenapa demikian? Li annaha amaratun wa alamatun ala dunuwiha wa qurbi maji'iha. Karena tanda hari kiamat, ya sebagaimana namanya, tanda menunjukkan waktu dekatnya hari kiamat tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat. Wa fi hadis Jibril, dalam hadis Jibril yang kita isyaratkan tadi, qala, Jibril berkata, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Qala ammal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasul, yang ditanya aku, yaitu Rasul, dan yang bertanya yaitu Jibril, tidak tahu kapan hari kiamat. Ini termasuk yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Wa Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Siapapun tidak yang tahu hari kiamat. Tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Tidak ada yang tahu sama sekali. Kalau ada yang meramal, ada yang memprediksi tahun sekian-sekian akan kiamat, maka ini dusta, ini hanya sekedar halusinasi semata. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Katakan, ilmunya di sisi Allah, dia tidak menampakkan kecuali untuk dirinya sendiri. Qala akhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril berkata, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antaridal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan ini karena banyaknya penaklukan negeri-negeri kafir, sehingga ketika kaum muslimin mendapatkan tawanan budak perempuan, kemudian budak itu melahirkan anaknya laki-laki, anak laki-laki nasabnya ikut bapaknya yang merupakan tuan bagi sang ibu yang masih statusnya budak. Atau makna yang kedua, bahwasanya di sini menunjukkan banyaknya anak-anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, tanda hari kiamat juga engkau melihat orang-orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, mereka sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang
tinggi, membangun gedung-gedung pencakar langit. Ini di antara tanda kecil hari kiamat. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya tanda kiamat ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Apa bedanya? Kata para ulama, bedanya tanda kecil masih agak jauh atau masih jauh dari hari kiamat. Sedangkan tanda besar secara umum sudah mendekati hari kiamat. Kemudian tanda kecil, kejadiannya tidak terlalu istilahnya wah. Berbeda dengan tanda besar hari kiamat. Ini luar biasa kejadiannya. Fasa'atu laha alamatun kubra takunu inda kurbi qiyamiha. Ini yang dikatakan tadi, tanda hari kiamat ada tanda yang besar, ya, yaitu yang sudah mendekati dekatnya hari kiamat, ya, seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, adanya binatang yang bisa berbicara, ya, kemudian adanya ad-dukhon, asap yang meliputi jagat raya, kemudian ya adanya tanah yang ditenggelamkan dari timur barat dan di jazirah al-Arab, demikian pula matahari yang terbit dari arah barat. Ya, ini semuanya tanda-tanda besar hari kiamat yang sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Wa alamatun sughra takunu qabla dzalik. Adapun tanda kecil hari kiamat masih jauh dari hari kiamat. Di antaranya ada tanda yang baik, ada yang tidak baik, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Di antara tanda yang terpuji yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Ana wa sa'aka hatain." Aku dan hari kiamat seperti dekat sekali. Iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar. Adapun tanda yang tidak baik seperti tadi, adanya anak-anak yang durhaka, demikian pula adanya kejahilan atau menyebar luasnya al-jahal, berkurangnya al-ilmu dan seterusnya. Tsummal iman bil qabri wa fitnatihi wa adzabi wa na'imihi. Kemudian di antara iman kepada hari akhir, mengimani adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Wa anannas yuftanuna fil kubur, dan bahwasanya manusia itu difitnah di kubur. Fitnah di sini maknanya diuji. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak, pasti ada. Ya, itu waqi', ya, betul-betul fakta yang terjadi. Wa qad kana yata'awwad minhu dubura kulli shalah. Maka Rasul SAW itu memohon perlindungan kepada Allah setiap kali mau salam selesai salat dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ini menunjukkan azab kubur itu hak. Dan insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut lagi. Kemudian dibahas sekarang per bait-bait, ya, dari bait 22 tadi sampai 25. Dalam bait 22 tadi, kata Imam Abdullah bin Abi Dawud, wala tungkiran lanahiyah, larangan, jangan kalian atau engkau mengingkari. Tungkiran minal ingkar wa huwal jahdu wa adamul al-isbat. Jahlan maf'ulun li ajri ayla tungkir wujudahuma li ajri jahlika wa bisababi qillati ilmika. Jangan engkau mengingkari karena kejahilanmu. Apa itu? Nakiran wa mungkaran. Jangan engkau mengingkari dengan kejahilanmu dua malaikat, nakir dan mungkar, atau mungkar dan nakir. Hadani malakan min malaikatillah. Ini adalah dua malaikat-malaikat Allah.
yang cirinya zurqul uyun sudul wujuh, matanya kebiruan dan wajahnya kehitaman. Kama fit Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah, tapi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan, apabila mayit telah dikubur maka akan didatangi oleh dua malaikat. Atau dalam riwayat, apabila salah seorang di antara kalian telah dikubur, disemayamkan, akan didatangi dua malaikat, aswadani azraqan, ya, hitam dan biru. Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh, maksud daripada azraqan zurqul uyun, matanya yang biru, aswadan sudul wujuh, wajahnya yang hitam, artinya sangat menyeramkan. Yuqalu li ahadima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu dinamai ya al-munkar, yang lain dinamakan an-nakir. Fayaqulan, kemudian mereka, dua malaikat munkar dan nakir berkata kepada yang telah dikubur tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau ucapkan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fayaqul maka nayaqulu huwa Abdullah wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengatakan dia adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqulan qad kunna na'lam annaka taqulu hadza, kami sudah mengetahui engkau dulu di dunia mengatakan akan hal ini. Tsumma yufsah lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'in. Kata Rasulullah SAW, kemudian dibentangkan baginya kuburannya 70 kali 70 hasta. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Tsumma yunawwar lahu fi, kemudian diberikan cahaya di kuburnya. Tsumma yuqalu lahu nam, kemudian dikatakan kepadanya tidurlah. Fayaqul arji ila ahli fa ukhbiruhum, aku ingin kembali kepada keluargaku untuk aku beri kabar kepada mereka. Fayaqulan, mereka berdua berkata, malaikat munkar dan nakir berkata lagi, nam, tidurlah. Kanaumatil arus alladzi la yuqidu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'atsallahu min madja'ihi dzalik. Kata malaikat munkar dan nakir, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak membangunkannya kecuali orang yang paling dia cintai, hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Ini orang yang beriman. Wa in kana munafiqan, adapun orang munafik, qala sami'tun nas yaquluna faqultu mislahu la adri, ketika ditanya tentang marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dia hanya bisa berkata, aku mendengar manusia mengatakan demikian, aku pun mengikutinya. La adri, aku tidak tahu. Fayaqulan, lalu mereka berdua, mereka munkar dan nakir berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik, kami telah mengetahui engkau mengatakan demikian dahulu. Fayuqalu lil ardi iltaimi alaihi fataltaim alaihi fataktalif fiha adla'uhu, maka dikatakan kepada bumi, kepada tanah, merapatlah dirimu, maka dia pun merapat hingga remuk tulang belulang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu min maja'i dzalik. Senantiasa orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya ataupun tempatnya. Wa sababu hadhi tasmiyah, adapun sebab dinamakan munkar dan nakir, li'annahuma ya'tiyan ala suratin munakkaratin lam ya'adha al-insan.
Kenapa dinamakan mungkar dan nakir? Itu dari istilah nakiro, bahasa Arab nakiro yang tidak dikenal. Bukan maknanya mungkar, nahi mungkar, bukan. Namun makna mungkar dan nakir dari nakiro, karena ketika dia mendatangi, atau dua mereka tadi mendatangi yang dikubur tidak tahu siapa mereka ini, maka dinamakan mungkar wan nakir dari nakiro, tidak dikenal. Waresa fiha unsur linadhirin, dan mereka menyeramkan bagi yang memandangnya. Waisamayani al-fattanan, dan mereka berdua juga digelari, dinamai dengan kedua malaikat yang menfitnah. Itu tadi, fitnah dalam istilah syariat yang maknanya al-ikhtibar, al-imtihan, ujian. Mereka dinamakan al-fattanan karena mereka yang menguji manusia di alam barzakh. Li'annahuma yaftanani nasa fi kuburihim. Sekali lagi, karena mereka yang bertanya kepada manusia, menguji manusia di alam kubur. Fal iman bil munkar wan nakir minal iman bil yaumil akhir. Mengimani adanya mungkar dan nakir itu bagian dari iman kepada hari akhir. Wa qasala rajulun al-imam Ahmad, hal naqulu al-munkar wan nakir awil malakain? Qala al-munkar wan nakir hakadha huwa. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah kami mengatakan malaikat munkar dan nakir atau cukup mengatakan dua malaikat saja? Kata Imam Ahmad, katakan al-munkar wan nakir. Demikian adanya. Fal hadis sahha fi dzikri hadzal ismain. Hadis tentang tadi dua malaikat munkar wan nakir hadisnya sahih, maka wajib mengimani kedua nama tersebut. Fayajib al-imanu bihadain ismain wal mu'tazila alladzina yahkumuna uqulahum fi syara' yarudduna hadza wa yu'minuna wa la yu'minuna bihi. Kelompok Mu'tazilah, kelompok penuhan akal yang muncul pertama kali di zaman tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, yang punya murid namanya Wasil bin Atha. Ini salah satu dedengkot Mu'tazilah, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, dan seterusnya. Mereka penuhan akal. Mereka tidak mau mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul SAW, di antaranya tentang malaikat munkar dan nakir tersebut. Wa yaqulun, mereka berkata, la yasih an yuqal an ba'di malaikatillah annahu munkar wa nakir. Mereka berkata tidak tepat kalau dikatakan tentang sebagian malaikat mungkar dan nakir. Na'udzubillah min dzalik, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, idza kubral mayit atahum malakan azraqan aswadan yuqal li ahdima munkar wal akhar nakir. Rasul menetapkan mereka menafikan. Itu ciri ahlu al-bidah. Adapun al-sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Sunnah ke kanan kita ke kanan, sunnah ke kiri kita ke kiri. Sunnah menetapkan kita tetapkan, sunnah menafikan kita nafikan. Itu namanya ahlu sunnah. Beda dengan ahlul bid'ah yang mereka senantiasa menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Rasul menetapkan, sunnah Rasul menetapkan, mereka menafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kata beliau, fa'angkaru hadza bil akal. Mereka mengingkari dengan logika, akal piciknya. Wa hadza min ghalabatil jahal. Ini semuanya karena kejahilan mereka. Wa qillatil ilmi, sedikitnya ilmu min haula bis syara'. Sedikitnya ilmu mereka tentang syariat. Oleh karena itulah, qala nazim, jahlan aila tungkiran ya sahibas sunnah bisababil jahli hadal amra. Makna bait yang pertama tadi, bagian yang pertama, jangan engkau mengingkari, wahai ahlu sunnah, kedua malaikat tadi dengan sebab kejahilanmu. Wahada isyara minhu ila annahu la yungkir mungkarun wa nakirun illal jahil. Bahwasanya tidaklah yang mengingkari adanya dua malaikat tadi mungkar wa nakir kecuali orang yang jahil. Wa amal alim bil kitab wa sunnah fa innahu yu'min bihi.
Adapun orang yang alim, yang faham Al-Quran dan Sunnah, pasti mengimani ya akan adanya malaikat mungkar dan nakir. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya, ya Allah memiliki sifat, kata Mu'tazilah tidak. Ini kurang ajarnya ahlul bidah. Ya, mereka senantiasa menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah manusia yang tidak berakhlak sama sekali. Wal Mu'tazilah wa in kanu ahla kalamin fa innahum laisu ahla ilmin. Kelompok Mu'tazilah mereka tergolong dari kelompok ahlul kalam. Kenapa dinamakan ahlul kalam? Karena mereka menetapkan akidah hanya berlandaskan akal logika mereka semata. Yang nggak cocok dengan akal mereka ingkari sebagai ya, sifat Allah seperti mungkar dan nakir, adanya adab kubur dan seterusnya. Kemudian kata beliau wal Mu'tazilah wa in kanu ahla kalam fa innahum laisu ahla ilmin. Mereka meskipun dikatakan ahlul kalam tapi mereka orang yang jahil, bukan ahlu ilmi. Walidha qala Abu Yusuf. Oleh karena itulah Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata, al-ilmu bil kalami jahlun, wal jahlu bil kalami ilmun. Paham ilmu kalam, pinter ilmu kalam, itu kejahilan. Dan tidak tahu ilmu kalam, itu adalah ilmu kecerdasan. Ya, kenapa demikian? Al-ilmu karena ilmu. Dalam Islam, qala Allah, qala Rasulullah SAW, wa qala sahabat. Namanya ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan ucapan para as-sahabah. Bukan ilmu kalam. Sebagaimana tadi. Fal mutakallim wa in kana sahiba fasaha wa bayanin wa mantik wa jadal fa innau jahilun la ilma lahu. Ahlu al-bid'ah dari kelompok Mu'tazilah tadi, ahlul kalam tadi, meskipun mereka pinter ngomong, retorikanya indah, ya, pinter ya menjelaskan, pinter mantik, berdebat, ya, sesungguhnya mereka adalah orang yang jahil, tidak berilmu. Ya, karena sekali lagi, ilmu yang mereka dengungkan, ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaf, itu pada hakikatnya bukan ilmu. Kalaupun dikatakan ilmu yang sesat, menyesatkan, ya, meskipun pada hakikat itu adalah al-jahl, kejahilan. Ya, makanya seorang muslimah mengukur orang itu pandai atau tidak dalam urusan agama bukan dengan retorika yang indah, bukan dengan tulisannya yang penuh dengan ya puisi-puisi indah. Namun apakah ucapannya itu berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, dan ucapan para sahabat ataukah tidak? Berapa banyak ahlul bid'ah pintar bicara, retorikanya indah, tapi kosong dari dalil qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Itu orang yang jahil. Meskipun punya gelar akademik yang sekeranjang, misalnya setumpuk, tidak ada manfaatnya kalau tadi ya ilmunya tidak berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Thumma inna hadzal malakain ya'tiyanil abda fi qabrihi wa yajlisanihi wa yas'alanihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian dua malaikat tadi, Mungkar wan Nakir, akan mendatangi hamba Allah yang telah dikubur, yang telah disemayamkan, kemudian akan mendudukkannya, akan menanyakan kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Orang yang beriman akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Maka sungguh sesat, bahkan kufur kalau ada yang mengajari, kalau Anda ditanya merebuka, maka jawablah Rabbi wali fulan, fulan dan Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mirip dengan ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Man rabbuka? Jawabannya Rabbi Allah, bukan wali fulan, Allah dan seterusnya. Ini adalah apa?
membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini merupakan ayat pertama dalam Al-Qur'an yang bentuknya larangan. Fala taj'alu lillahi andada. Larangan dari berbuat syirik kepada Allah. Di antara tadi, kalau ada yang mengajari, kalau Anda ditanya dalam alam kubur, marbuka, jawablah Rabbi wali fulan. Naudzubillah min dzalik. Ini membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walida minal umurin muhimmah nashru hadil usul ats-tsalasa bainan nas. Oleh karena itulah termasuk perkara yang sangat penting adalah menyebarkan, mengajarkan 3 landasan utama agama ini. Tentang marbuka, tentang siapa Rabbmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wama dinuka, dan apa agamamu. Al-usul salasa atau salah satu usul. Li'annaha awwalu ma yus'al anhal insan fi qabri. Karena ini adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada setiap manusia di alam kuburnya. Ketika awal dia menginjakkan kaki di alam barzah, di alam akhirat, yang pertama kali dites, diuji, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Walidha kana min nasihatil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah lil ummah ta'lifuhu li risalati al-jalilah al-usul as-salasa wa adillatuha. Oleh karena itulah di antara nasihat nasihat berharga dari al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kepada umat Islam, beliau menulis risalah singkat yang sangat berharga yang berjudul Al-Usul As-Salasa dan dalil-dalilnya. Wa ala dawi jawabil insan al-hadil asila wa tasbitillahi lahu min adami tasbihi yakunun nas ala qismain. Maka berdasarkan jawaban setiap manusia di alam kuburnya nanti tentang tadi marabbuka, kalau salah maka azab Allah akan menimpanya di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan para penyesat umat yang mengajari marabbuka, jawablah Rabbi fulan dan alan. Naudzubillah min dzalik. Pasti orang-orang yang menjawab salah siapa Rabbmu di alam barzah akan mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang sudah kita lewati, salah satu redaksi atau yang serupa dengannya. Sesuai dengan jawaban manusia ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan dengan pengokohan dari Allah, maka manusia akan terbagi menjadi 2 macam golongan di alam kubur. Qismun yu'azzabuna fi kuburihim. Golongan yang diadab di kubur mereka, yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir, yang tidak Allah kokohkan menjawab, karena mereka di dunia berbuat syirik, berbuat kufur. Allah hanya mengokohkan orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Rasul SAW ketika beliau menyemayamkan jenazah, beliau berkata kepada yang mengikuti jenazah tersebut, is'alu lahu at-tasbit. Mohonlah kepada Allah ketetapan bagi saudara kalian tersebut. Fa'innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Wa qismun yuna'amun, dan kelompok yang kedua, manusia yang diberikan nikmat di alam barzah, di alam kubur. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk yang mendapatkan nikmat kubur. Wa adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, pasti ada. Sebagaimana firman Allah tentang para pengikut Fir'aun dan Fir'aun sekalian.
Ya Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kemudian pada waktu ditegakkannya hari kiamat, dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini beliau berkata, hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbat azabil barzakh fil qabr. Bahwasanya ayat ini adalah pedoman dalil yang sangat kuat bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ya, sekali lagi, dalilnya dari ayat, juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang mutawatir. Fahumul an yu'azzabuna fil qabr yaumiyan ila qiyamis saati. Kita yakini mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, mereka sekarang kita yakini diazab oleh Allah tiap hari pagi dan petang sampai tegaknya hari kiamat di alam barzakh. Ya, kita wajib sami'na wa shadaqna, kita meyakini ini benar adanya, ini terjadi. Ya, kalaupun ada nanti akan ada juga bantahannya. Kalau ada yang mengingkari atau membuat keraguan, kalau kita gali lubang mereka, atau liang lahat mereka, kuburan mereka nggak ada api yang ditampakkan pagi dan petang hari, maka kita katakan yang Anda buka di pemakaman itu masih alam dunia. Yang dimaksud di sini alam barzakh, alam di luar dunia. Ini alam gaib. Ya, bukan pemakaman, bukan liang lahat yang kita lihat. Ini masih di alam dunia. Yang dimaksud mereka diadab di alam barzakh, alam di luar alam dunia. Ya, di luar alam dunia. Ya, kalau Anda kepingin tahu bagaimana azab kubur, mungkin mati dulu baru tahu. Bisa merasakan azab kubur kalau Anda mengingkari adanya azab kubur. Wa hadza halu kulli kafirin billah. Inilah keadaan orang yang kafir kepada Allah, diazab pagi dan petang hari di alam barzakh, disempitkan kuburannya. Amma ahlu tauhid miman hum usatun wa ahlu kabaira laisa ta'dzibum fil qabr ka ta'dzibil kafir. Adapun pelaku dosa dari ahli tauhid yang masih beriman kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, seandainya pun mereka diazab di alam kubur, maka tentunya tidak sama dengan azabnya orang kafir. Ya, sebagaimana Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir di dalam azab di alam barzakh ataupun di alam neraka? Tentunya tidak sama. Makanya para ulama mengatakan azab kubur ada dua. Azab yang daimun, yang terus menerus seperti azabnya Fir'aun, mulai dia masuk ke alam barzakh sampai hari kiamat diazab oleh Allah, sampai detik ini diazab sampai hari kiamat nanti. Adapun yang kedua, azabun munqati, azab yang terputus, yaitu tadi bagi pelaku dosa besar dari ahli at-tauhid. Wa inna ma yu'adzabun ala qadri kabairihim. Adapun pelaku dosa besar diazab di alam barzakh sesuai dengan kadar dosa mereka, kemudian akan diberikan kenikmatan sebagaimana mereka di neraka. Kalaupun dimasukkan neraka, tidak kekal sebagaimana orang kafir, pasti akan keluar dari api neraka tersebut. Wa amal mu'min fa innahu mun'amun fi qabrihim. Adapun orang mukmin yang sempurna keimanannya, atau yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan nikmat kubur. Bismillah. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, wala yajuz ingkaru azabil qabr wa na'imihi bil aql wal mantiq wat tajarub.
tidak boleh mengingkari azab kubur, nikmat kubur, hanya dengan berlandaskan akal atau retorika yang indah ataupun percobaan, ya, khasa tajarubil malahidah, terutama penelitian, percobaan, pengalamannya orang-orang ateis. Haitsu qalu, yang mana mereka berkata, hafannal kubur falam najid jannatan wala nar. Kata orang-orang ateis, kami ketika menggali kuburan tidak kami dapati adanya surga, adanya neraka, wala nara azaban wala naiman, kita tidak mendapati azab ataupun nikmat di situ, ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul fi sifatil muttaqin. Ingat, Allah ketika mensifati orang bertakwa di awal surat, ya, Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ciri pertama orang mukmin, orang yang bertakwa, ya, ciri pertama, sifat pertama dalam Al-Quran, mereka yang beriman dengan yang gaib. Di antaranya azab kubur. Adapun orang-orang ateis, ya, ahlul bidah, mereka tidak beriman dengan yang gaib tersebut. Ya, tadi sudah kita bantah, kalau mereka mengatakan kami tidak melihat api di liang kuburan tersebut meskipun digali sampai dalam, ya, kita katakan itu bukan alam barzah, itu masih alam dunia. Kalau mau tahu ada kubur, mati terlebih dahulu, baru mungkin kalian akan melihat bagaimana azab, ya, azab kubur tersebut. Ayyu'minuna bikulli ma ghaba anhum mimma akhbarathum bihi Rasulullah alaihi wassalam. Orang yang beriman adalah yang beriman dengan yang gaib, yaitu mengimani semua yang di luar, ya, panca indera mereka yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Itu tadi tentang alam kubur, tentang surga neraka, tentang hari akhir dan seterusnya. Tsumma inna nazim qad bada'a kalamahu anil iman bil yaumil akhir bil kalam anil malakain munkar wa nakir, isyarah ila anna al-qabra wa ma fihi huwa awwalu manazil akhirah wa anna man mata qamat qiyamatuh. Kemudian Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi ketika memulai pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beliau memulai dengan pembahasan tentang malaikat munkar dan nakir. Itu sebagai isyarat bahwasanya kubur atau alam kubur itu adalah awal permulaan akhirat, ya, atau lintasan pertama dari lintasan negeri akhirat, dan bahwasanya orang yang mati telah tegak kiamatnya. Wal mu'min yu'min bihada wa bikulli ma yakunu ba'dahu. Orang yang beriman mengimani adanya alam kubur, tadi fitnah kubur, nikmat kubur dan adab kubur, mengimani semuanya seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengimani semua kejadian setelah, ya, alam kubur tersebut. Fanu'min bin nafkhi bis-sur wa huwa qarnun yunfakhu fihi atau yanfukhu fihi wal mauqul bihi Israfil. Demikian pula kita wajib mengimani adanya tiupan sangkakala, ya, an-nafkhu fis-sur, as-sur artinya al-qarn, yaitu tadi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Wan nafakhat salasun. Ya, kata Syekh Abdul Razak, tiupan sangkakala itu ada 3. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini ada khilaf di antara para ulama ahlussunnah. Ini ikhtilaf dalam cabang akidah, bukan dalam usul akidah. Nafkhatul faza'i wa nafkhatul sa'qi wa nafkhatul qiyami. Ya, kata Syekh Abdul Razak, tiupan sangkakala ada 3. Yang pertama, tiupan yang mengejutkan alam semesta. Yang kedua, tiupan yang membinasakan alam semesta.
Dan yang ketiga, tiupan yang membangkitkan manusia dari alam barzakh. Wa ba'dul ulama ja'alaha nafkhatain. Sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala cuma ada dua, ya, nafkhatus saqi wa nafkhatul qiyam. Ini sekali lagi ikhtilaf, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk at-tadlil atau at-tabdi, sesat menyesatkan ataupun ya bid'ah membid'ahkan. Ini ijtihad atau khilaf di antara para ulama ahli sunnah sendiri. Dalil tentang nafkhatul faza'i, firman Allah surat An-Naml 87, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atau dakhirin. Ingatlah ketika hari ditiupkan sangkakala, maka yang di langit dan di bumi itu terkejut fazi'ah. Ya, ini yang disampaikan tadi, nafkhatul faza'. Kecuali atau melainkan yang dikecualikan oleh Allah dan semuanya datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk. Dalil berikutnya, nafkhatus saqi dan nafkhatul qiyam, surat Az-Zumar 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala, ya, sekali lagi kalau ini pendapat yang pertama tadi, ini sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua, maka fasa'iqa, binasa semua yang di langit dan di bumi, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Tsumma nufikha fi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun. Maka mereka pun berdiri, ya, bangkit dari alam barzakh kubur mereka. Fayunfakhu fis suri an-nafkhatul ula fayafza'un nas summa yunfakhu fihi fayas'akun summa yunfakhu fayakumuna li rabbil alamin. Ditiupkan sangkakala yang pertama, maka manusia dalam keadaan terkejut. Ya, kemudian ditiupkan yang berikutnya, mereka pun binasa. Kemudian ditiupkan yang ketiga, kemudian mereka berdiri menghadap kepada Rabbil Alamin. Wa fil hadis anna bainahuma arba'in. Kata Rasul dalam hadis, antara tiupan yang pertama dengan yang kedua jaraknya 40. Cuma tidak tahu 40 apa, kata Syekh. Wala yudra arba'ina madza, 40 tahun, 40 hari. Wallahu a'lam. Wa ja fi wasfi qiyamihim bi annahum yakumuna hufatan uratan hurla. Dalam hadis dikatakan ketika mereka berdiri menghadap kepada Allah dalam keadaan telanjang pula, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Wa kadzalikal iman bil hasyar ay hasyin nas fi arasati yaumil qiyamah. Demikian pula wajib mengimani, ya, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar pada hari kiamat menghadap kepada Allah. Wa yuhsyaruna kullum min awalim ila akhirihim. Mereka dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Yujma'un ala sa'idin wahid, dikumpulkan dalam satu tempat. Wa yauma nusayyirul jibara wa taral arda bariza wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingatlah ketika hari kami menjalankan bumi atau menjalankan gunung-gunung dan engkau melihat bumi itu datar dan kami mengumpulkan mereka manusia semuanya, tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Wa kadzalikal iman bi junuwi syamsi minal khalaiq wa tafawutin nas fil arad wa man yudhilluhumullah fi dhilli wa man la yudhilluhum. Demikian pula wajib mengimani tentang dekatnya matahari ketika di padang mahsyar, di atas kepala manusia sangat dekat 1 mil, ya, dan bagaimana manusia berbeda-beda tingkat mereka, ya, ketika ditenggelamkan oleh keringat mereka. Dan ada pula manusia yang dinaungi oleh Allah dan ada pula yang tidak dinaungi, sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari 7 golongan tersebut.
Wa kadzalikal iman bidawawin. Demikian pula wajib mengimani adanya catatan amal perbuatan. Wa maji'ir rabb li fasil qada. Wajib mengimani adanya sifat maji, Allah datang pada hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Insyaallah akan ada hadisnya panjang lebar tentang asy-syafa'ah. Di situ ada masalah maji'ur rabb. Wal iman bisirat wa kulli ma jaa fil kitab was sunnah, dan wajib mengimani adanya jembatan. Rasul mengatakan wa iminkum ila wariduha, setiap kalian pasti akan melewati jembatan tersebut. Wa kulli ma jaa fil kitab was sunnah, dan wajib mengimani semua yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa fi dzikrin nazim lil munkar wan nakir wa tahdhirihi min inkari wujudihima wa inkari ma yakumani bi min mahamin bi amrillahi azza wa jalla wa huma malakan minal malaika isyarah ila wujubil iman bil malaikati umuman. Ketika Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah menyebutkan tentang mungkar dan nakir, dan beliau memperingatkan jangan sampai mengingkari keberadaan dua malaikat tersebut, tidak boleh mengingkari tugas mereka yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka berdua adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Di situ ada isyarat wajibnya mengimani semua malaikat secara global, juga secara terperinci. Wajib mengimani nama-nama malaikat, wa wadhaifihim, tugas-tugas para malaikat, wa awsafihim, sifat-sifat para malaikat, wa adadim, jumlah mereka, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang tahu tentang Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-warida fil kitabi wa sunnah ijmalan fima ujmila wa tafsilan fima fussila. Sekali lagi wajib mengimani para malaikat Allah, mengimani wujud mereka, nama mereka secara global maupun terperinci, sifat mereka, dan juga tugas-tugas mereka secara global maupun terperinci. Balil iman bihim ruknun min arkanil iman wa asun min usul al-idham. Iman kepada mereka merupakan rukun iman, merupakan bagian daripada 6 rukun iman yang wajib diimani dan bagian daripada prinsip-prinsip agama. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah bagian kedua dari bait yang ke-22 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat agar kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah. Apa kiat untuk kita bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di alam barzakh? Yang pertama, tadi sudah kita sampaikan sebetulnya, yaitu kita belajar tentang akidah, tentang at-tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Makanya tadi ditulis kitab salah satu usul atau al-usul thalatha ini sebagai bentuk persiapan kita menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Namun ilmu yang kita pelajari tadi harus betul-betul kita tanamkan dalam hati. Harus betul-betul kita pegang erat sampai mati. Dan kita wajib betul-betul berpegang teguh dengan tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan kita
banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, dan kita betul-betul banyak bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, jika seorang muslim pernah berbuat zalim kepada temannya dan sebelum ia meminta maaf kepada temannya, temannya sudah pindah rumahnya dan ia tidak mengetahui keberadaan temannya. Kemudian bagaimana sikap kita agar tidak termasuk ke dalam golongan yang muflis nanti di hari kiamat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, perlu kita ingatkan diri kita dan juga kepada kaum muslimin tentang sabda Rasul, ittaqid dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman, karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Bahwasanya kedzaliman itu tidak akan Allah biarkan sampai hari kiamat. Akan ada qisas, akan ada pengadilan akhirat. Ya, sebagaimana dalam hadis al-muflis tadi, atadruna mal muflis fikum. Apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut? Ya, di antaranya kata Rasul, man syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ya, orang itu meskipun punya banyak pahala sholat dan seterusnya, namun dia datang pada hari kiamat, dia membawa dosa, mencaci maki saudaranya tanpa hak, menuduh saudaranya tanpa hak, bahkan mengambil hartanya, memukul saudaranya tanpa hak, maka akan diambil kejelekan dosa yang didolimi diberikan kepada yang mendolimi, dan dia pun akan masuk ke dalam api neraka. Ini ringkasnya hadis al-muflis. Maka hati-hati dengan al-zulm, kezaliman terhadap manusia. Dan kedzaliman banyak macamnya tadi. Kalau itu yang dimaksud kedzaliman berupa harta, misalnya kita pinjam uang, namun kita dulu tidak mau membayar, sekarang kita baru sadar ingin membayar, sedangkan kita nggak tahu lagi keberadaan yang punya uang tersebut, maka kata ulama solusinya kita sedekahkan ya dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Ini setelah kita sudah berusaha mencari ya semaksimal mungkin namun tidak mendapatinya, maka tadi sedekahkan. Itu kalau kedzaliman berupa harta. Adapun kalau kedzaliman berupa tadi caci makian ataupun tuduhan, maka diantaranya kita dengan memuji ya orang tersebut ya dengan penuh keikhlasan, tidak muka dua dan seterusnya, dan kita doakan dia mendapatkan kebaikan. Dan kita terus berusaha untuk mencari keberadaannya. Dan sekali lagi hati-hati dengan kedzaliman, karena Allah tidak akan istilahnya tidak akan membiarkan kedzaliman sampai hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika orang yang meninggalnya dikremasi, itu ada tidak azab kuburnya? Syukran jazakumullahu khairan. Hai ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masjid berada rahimani wa rahmakumullah. Istilah fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur itu halal ghalib ya. Dikatakan fitnah kubur itu bukan berarti yang enggak dikubur, enggak ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, tidak. Namun istilah fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur itu karena secara umum orang yang mati dikubur secara umum ya, tapi tidak menafikan orang yang mati misalnya dimakan, naudzubillah min dzalik, buaya atau ular ataupun hiu di lautan ya, orang tersebut meskipun tidak dikubur tetap akan melewati namanya alam barzakh
Makanya alam barzakh, alam di luar dunia. Tidak disempitkan dengan tadi liang lahat. Ya, sekali lagi, yang dibakar ya sampai menjadi abu tetap akan melewati namanya fitnah kubur. Kalau dia bisa menjawab, akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa menjawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Sekali lagi, kata-kata istilah azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, itu karena memang secara umum manusia kalau mati dikubur. Tapi sekali lagi, tidak menafikan orang yang mati namun tidak dikubur karena tadi ada yang dimakan buaya, dimakan ikan hiu dan seterusnya, tetap mereka akan melewati namanya fitnah kubur, azab ataupun nikmat al-kubur. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah orang yang sudah mengalami azab kubur, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia tetap harus melalui proses pencucian dosa di neraka? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, wallahu ta'ala alam, orang yang diazab di alam kubur, itu kata ulama salah satu yang bisa menghapuskan dosa. Kalau kita baca pembahasan ulama, di antara yang bisa menghapuskan dosa, adanya azab di alam barzakh. Ya, demikian pula doanya orang beriman, demikian pula musibah-musibah yang menimpanya di dunia itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, adapun nasibnya dia, apakah langsung masuk surga? Ini wallahu alam, karena tetap akan melewati yaumul al-mizan, yaumul hisab, as-sirat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini, kita persilakan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban setiap muslim muslimah membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa ma atakum rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul maka terimalah, ambillah. Demikian pula ya Rasul SAW yang mengatakan man atau anidakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa mentaatiku, mengikuti ajaranku, maka dialah yang masuk surga. Barang siapa yang tidak mau mentaatiku, maka dialah yang enggan masuk surga. Ya, seorang muslim muslimah wajib sami'na wa ata'na kepada semua perintah Allah dan perintah Rasul, dan demikian pula sami'na wa sadaqna, kami mendengar, kami membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul. Masuk akal, tidak masuk akal, akal harus ditundukkan dengan an-nas. Akal manusia terbatas, akal bisa keliru, namun Al-Quran dan Sunnah pasti benar, tidak mungkin keliru. Maka wajib sami'na wa ata'na terhadap kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati dari para penuhan akal yang menolak ayat, menolak hadis dengan akal-akalan ataupun logikanya. Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab pernah berkata, iyyakum wa a'da'as sunan. Hati-hati kalian dari musuh-musuh sunnah Rasul SAW, yaitu ashab ra'yi, atau iyyakum wa ashab ra'yi fa innahum a'da'us sunan. Kata Umar bin Khattab, jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal karena mereka adalah musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita di hari kiamat kelak di surga kelak bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza
wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Atas penutupnya, semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu mempelajari dan juga memperdalam ilmu syar'i. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kita pada Sabtu siang hari ini. Semoga lelah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,